Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Kang Among Tea yang senantiasa setia dengan Anda dalam acara Ngumbara. Ngumbara yuk. Hayu. Hayu. Oke, pemirsa sekalian, pada kesempatan ini kita kedatangan lagi tamu. Ini agak mudahan tamunya nih. Mudah-mudahan ada sedikit motivasi yang luar biasa dari tamu atau narasumber kita ini. Oke, kita lanjut aja ke perkenalan. Silakan, Bang. Kenalin dulu, Bang. Iya. Makasih Akang. Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Hafiz. Saya alumni SMA Negeri 15. Tahun angkatan 2016. Saat ini saya bekerja sebagai seorang sales kartu. Jualan kartu di mall. Jadi mudah-mudahan perkenalan saya ini bisa memberikan keberkahan buat semua teman-teman yang mendengarkan. Amin. Oke. Muhammad Iqbal Al-Hafiz. Enaknya Akang bilang abang aja ya. Boleh. Bang Iqbal. Oke. Baik, Pak Iqbal, yang pertama terima kasih banget hadir di sini. Mudah-mudahan hadirnya Bang Iqbal ke sini bisa menjadikan suasana lebih menarik lagi dan ada ilmu-ilmu yang luar biasa dari Bang Iqbal. Oke, Bang Iqbal. Sementara ini saya mau nanya dulu ke Bang Iqbal nih. Berarti Bang Iqbal sehari-hari sekarang kerjanya sales, Bang ya? Iya, sales. Jadi jualan kartu di mall, nawarin ke customer yang beli handphone. Jadi sebagai tambahan buat menunjang handphonenya, kuota. Oh, kuota. Oke. Sebelumnya, Bang, ini kan acaranya Ngumbara. Abang tahu nggak Ngumbara itu? Nggak tahu, ngumbara itu apa? Ngumbara itu bahasa Sunda. Karena Abang asli orang Jakarta, Bang ya? Jakarta, betul. Oh, Jakarta, nggak apa-apa. Ya. Jadi Ngumbara ini bahasa Sunda yang di Indonesiakannya itu berkelana. Berarti ada kalimat berkelana gitu. Dari satu tempat ke tempat yang lain, Bang. Cuman Ngumbara di sini bukan ke situ, ya. Jadi Ngumbara di sini itu hanya sekadar kata-kata atau kalimat yang sebenarnya Ngumbara itu singkatan. Apa tuh singkatan? Ngubaran Manah bulan Ramadan. Tahu mana? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Apa itu? Malum, penonton ini karena beliau ini orang Jakarta, jadi harus dikasih tahu dulu. Jadi mana itu hati, Bang. Hati. Jadi ngobatin hati bulan Ramadan. Nah, kebetulan Bang Iqbal hadir di sini. Mudah-mudahan kita sharing-sharing, kita ngobrol bareng di acara Ngumbara ini. Sebenarnya hanya memberikan motivasi aja lah buat teman-teman pemirsa yang ada di sana. Bang Iqbal itu siapa? Bang Iqbal itu apa? Dan bagaimana perjalanan Bang Iqbal sehingga barangkali ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk dipelajari oleh teman-teman yang lain. Oke, Bang. Bang Iqbal itu alumni dari SMA Negeri 15 ya, Bang ya? Betul. Angkatan alumni. berapa? Angkatan 2016. 2016. Itu di situ inget banget angkatan ke-8. Ke-8. Sedikit lah, Bang lah. Kronologis Abang waktu belajar di sana gimana, Bang? Ya, silakan, Bang. Coba. Ya, jadi mengawali semuanya dari sekolah itu, dari semenjak SMP kan kita biasa UN, Pak. Ya, UN ya kan. UN. Jadi UN itu otomatis kita dapat nilai itu memang nggak yang gede banget gitu. Jadi kita cari SMA yang mampu menampung. Oh gitu. Nilai kita di mana nih? Nah, ketemulah di SMA Negeri 15. Oh gitu, iya. Nah, awalnya saat pertama kali masuk ke sana, di tengah perjalanan tuh bersama ibu, ya, itu sempat mau muter balik, artinya kejauhan. Oh. Sangat jauh lokasinya. Dengan rumah. Sangat jauh dari rumah, ya awalnya. Iya. Tapi setelah sampai di sana, membulatkan tekad, ditanya sama ibu, yakin mau sekolah di sini? Yakin mah insya Allah pasti mau di sini. Oke.
Setelah itu ngejalanin daftar semua, alhamdulillah lolos. Kang. Jadi di situ Dengan nilai ya itu ya? dengan nilai yang pas-pasan. Oh, Bukan pas-pasan. nilai gede, nilai pas-pasan, menyesuaikan dengan kemampuan. Iya. Karena memang orang tua kepengen tadinya masuk ke negeri, utama yang negeri, biar nggak terlalu berat beban biayanya. Oh gitu awalnya. Terutama yang seperti itu. Nah, setelah sudah menjalani masa-masa sekolah itu, saat kelas 10, dipercaya untuk selain sekolah, fokus juga di organisasi, Kang. Oh di situ. Iya, organisasi. Nah, organisasi yang difokuskan itu adalah organisasi Rohis. Oh bukan OSIS bukan? Bukan, tapi ternyata dipercaya juga jadi OSIS. Oh Jadi double berarti. double job. Oh, Jadi dua luar tuh. biasa, Pertama iya. di Rohis menjabat sebagai ketua. Saat di OSIS jabat menjadi sekretaris bidang 1, tetap di agama juga. Gitu. Di agama juga. Nah, berjalannya waktu menjalani organisasi, nyata jadi ketagihan, Kang. Nyata organisasi itu ngebuka cara berpikir, cara pandang, dan juga cara untuk bisa bermanfaat buat minimal di sekolah dulu. Oh iya. Jadi pembantu luar biasa. sekolah. Kan Membantu organisasi itu kan sebenarnya fungsinya untuk membantu. Kalau di sekolah ya berarti kesiswaan. Iya. Nah, setelah itu dipercaya untuk menjabat itu juga nggak mudah, Kang, karena memang orang tua juga melihat setiap ada organisasi kok pulangnya malam terus, sudah kayak orang pabrik. Oh gitu. Iya, jadi berangkat pagi pulang malam. Resah ya. Namanya orang tua pasti kan berpikir nih anak kerja apa sekolah gitu kan. Disitulah ngerasa bahwa wah ini mungkin jadi sebuah pembelajaran hobi. Iya. Jadi setiap belajar itu menganggap bahwa ini adalah sebuah pengabdian dimanapun, terutama di organisasi, Kang. Kelas 11 naik, kemudian fokus untuk di luar organisasi, mencari organisasi yang bisa mengembangkan daripada di sekolah ini. Kan kalau di sekolah fokus Rohis, Kang. Iya. Kalau di luar itu fokusnya organisasi namanya IROSI. Oh IROSI, apa tuh IROSI? Ikatan Rohis Kota Bekasi. Oh sekolah Naik. Bekasi. Ya, naik ikatannya. Alhamdulillah. Iya. Dipercaya untuk jadi ketua juga saat itu, Kang. Di sana. Ketua IROSI. Luar biasa. Megang daerah itu Mustika Jaya, Bantar Gebang, Bekasi Timur, sama daerah Bekasi Utara. Rawalumbu juga termasuk. Banyak. Berarti sekotak tuh ya? Sekota, sudah megang bisa sekota. Tapi satu-satunya yang organisasi di sana cuma saya doang, Kang. Yang masuk ke sana. luar biasa. Gak ada satupun yang bisa tembus. Karena apa? Karena rata-rata yang tembus sekolah-sekolah negeri yang di kota itu banyak, yang SMA 1, SMA 2 ya. Cuma alhamdulillah dikasih kesempatan amanah untuk bisa memimpin saat itu di ketua bidang Rohis itu zonanya zona 2. Zona 2, iya. Alhamdulillah dari situ nggak terlepas dari itu ternyata dipercaya untuk jadi ketua pelaksana, Kang, ceritanya. Ketua pelaksana untuk acara buka bersama seluruh SMK, SMA, SMP sekota Bekasi. Banyak ya? Banyak. Di situ jadi ketua pelaksana, Kang. Alhamdulillah. Terus gimana? Itu yang kita awalnya nggak percaya karena kan ditunjuk. Kita nggak bisa nolak karena ditunjuk dari ketua lagi yang di atas. Makanya kita menjalani. Nah, targetnya kita itu mendatangkan hampir lebih dari 1.500 orang untuk dikumpulkan. Pesertanya 1.500 orang, Kang. Di saat itu banyak yang kendala-kendala, terutama dari segi dana semuanya, Kang. Kita jalanin karena kan kerjasamanya bukan dari sekolah lagi, dari partner-partner di luar sekolah. Belajar negosiasi, belajar untuk benar-benar menjalin hubungan baik terhadap partner-partner dulu di luar dari sekolah, Kang. Alhamdulillah acaranya berjalan lancar. Alhamdulillah. Semuanya hadir nggak? Semuanya hadir. Alhamdulillah. Bahkan bisa kita menyantuni anak yatim hampir lebih dari 100 orang. Subhanallah. Nah, itulah dari dana-dana itu. Makanya dari situlah mulai merasa bahwa ini ternyata kenikmatan dari semua perjalanan yang tadinya terlihat berat, ternyata nikmat. Nikmat. Iya. Alhamdulillah. Nah, beranjak setelah itu kelas 3 nih, di mana udah titik terakhir. Biasanya kelas 3 fokus belajar, Kang. Iya. Kalau Iqbal tuh belajar untuk fokus menjalin hubungan baik terhadap organisasi. Jadi memang akademik nggak bagus-bagus banget, jujur. Tapi untuk fokus ke organisasi karena mau benar-benar fokus terhadap cara berpikir, kemudian cara menyelesaikan masalah, solusinya seperti apa, itu di organisasi, Kang. Rasa tanggung jawab. Nomor 1 tanggung jawab, karena setiap kita memimpin, otomatis kita memiliki tanggung jawab untuk yang kita pimpin. Itu nomor 1. Setelah itu memang fokus setelah di situ UN, pas UN itu
fokus belajar Kang di situ. Malah meeting. Jadi kita ketemu sama beberapa sekolah-sekolah itu untuk apa? Untuk ngebahas acara yang baru, acara yang sama. Gitu. Ada lagi. Ada lagi berbeda acaranya. Ini lebih gila lagi, lebih gede lagi. Yang dimana ingin mendatangkan beberapa sekolah-sekolah plus guru-gurunya Kang. Subhanallah. Lebih gila lagi itu. Makanya mungkin kalau bukan dari perjalanan tadi nggak akan bisa fokus terhadap apa yang pengen dijalanin Kang. Jadi kalau saya pribadi sampai sekarang fokusnya itu adalah lebih ke gimana biar kedepannya ini murid-murid terutama anak-anak SMA itu dia nggak fokus terhadap akademik aja, tapi fokus terhadap bagaimana bermanfaat untuk masyarakat, kemudian bermanfaat untuk sekolahnya. Karena kan sekolah nggak akan bertanya apa yang bisa diberikan. Iya betul. Tapi kitalah yang akan memberikan apa yang untuk bisa kita berikan ke sekolah itu. Jadi biar kita itu dikenal bukan karena pintarnya kita, tapi karena manfaat yang kita berikan. Kemampuan kita yang bisa dilihat kualitas. Nah, setelah itu keluar dari 15 dengan sebuah predikat yang sebenarnya nggak lebih baik juga dari yang sebelumnya, malah karena kan pas ujian nasional ternyata nilainya juga nggak bagus. Iya. Sama kejadian yang sama akademiknya kurang. Cuman karena posisi kita fokus untuk organisasi tadi ya udah kita ketemu sama teman di luar nanya gimana nih mau kuliah tapi gagal terus Kang. Jadi berkali-kali nyoba kuliah ini kuliah itu gagal. Sekalinya diterima ada beasiswa Kang ceritanya. Beasiswanya di Sumba. Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Jauh ya? Jauh, tapi itu gratis sampai selesai. Tapi ada satu yang ngebuat jadi kita nggak mengambil itu. Salah satunya adalah karena orang tua nggak setuju karena jauh. Iya, agak sedikit kekhawatiran. Karena saya anak pertama Kang. Oh gitu. Berapa bersaudara? 2 bersaudara. Ya, jadi menanggung adik untuk sampai kuliah nih. Oh gitu. Ya, aku udah kepikiran di situ Kang. Sama sekolah tuh udah kepikiran sampai situ. Makanya ibu bilang jangan paksakan diri untuk sesuatu yang terlihat baik karena belum tentu baik ke depannya. Bisa jadi itu mengorbankan keluarga. Iya. Akhirnya kita lebih memilih untuk ngikutin kata-kata ibu di situ. Untuk ya udah kamu fokus aja buat cari kerja dulu. Gitu. Kalau punya uang baru bisa kuliah bayar sendiri. Nah. Artinya bahasa Sunda itu merih ya. Harus merih karena memang kehidupan tuh nggak selamanya enak Kang sebenarnya. Yang dijalanin tuh dilihat orang enak padahal sebenarnya tuh di balik itu beban banyak banget beban. Cuman nggak tercurahkan kalau kita bilang itu. Oke, sebenarnya Bang Iqbal. Ini kan organisasinya Rohis ya. Kalau akan nanya kenapa kok maunya ke Rohis gitu loh, nggak fokus ke OSIS gitu loh. Oke. Kenapa Rohis? Karena satu-satunya organisasi yang bisa membuat orang lain mengajak kepada kebaikan itu adalah Rohis. Kenapa? Karena di zaman sekarang kita lihat organisasi itu kan banyak ya Kang. Cuma yang mengajak untuk kebaikan itu sedikit. Kebanyakan hanya untuk kesenangan pribadi, jarang untuk umat. Dari zaman SMA tuh udah kepikiran untuk umat tuh. Dari zaman SMA. Iya. Karena berpikir nggak ada satupun yang membantu saat itu kan. Jadi lebih kemana-mana sendiri gitu. Waktu di sekolahnya itu? Waktu di sekolah sendiri, kemana-mana sendiri. Nggak ada satupun yang kalau bisa dibilang tuh peduli. Karena apa? Karena kita melakukan sesuatu itu berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan arahan. Nah, jadi pada waktu itu peminat Rohis banyak nggak, Bang? Sedikit. Oh sedikit. Saya mungkin baru berapa orang, 3 orang aja. 3 orang peserta yang ikut Rohis di sekolah. Iya. Tapi abang udah bisa mimpin satu ketua di satu kota. Luar biasa Bang ya. Itulah yang disebut anugerah dari Allah. Luar biasa. Iya itu ya sangat-sangat berharga sekali ya. Jadi nggak melihat di situ kita banyaknya teman-teman kita yang minat ke Rohis, tapi digerakkan dengan kualitas kita tatkala kita membuat sebuah organisasi di luar sekolah. Betul, itu yang terpenting Kang, betul. Itu ada efek ke sekolahnya gimana? Salah satunya kepala sekolah kaget ketika melihat berita di koran. Ada pemberitaan Iqbal jadi ketua IROSI di sana. Ya Allah. Karena nggak pernah cerita. Iya. Karena Iqbal tuh lebih banyak untuk kerja ya. Hasil mah nanti biar yang berbunyi nyaring. Oh gitu. Berarti selama kegiatan keagamaan di sekolah itu pada waktu zamannya Bang Iqbal gimana Bang? Sangat-sangat dibilang memprihatinkan. Karena nggak semua orang tahu. Mungkin yang sekarang dinikmati, dilihat mewah, terlihat luar biasa, tapi dulu itu sangat-sangat terbatas dari segi gerakan, dari segi dana, dari segi keinginan tuh dibatasi semuanya. Jadi kita berdasarkan
keyakinan aja, berarti ngejalanin semuanya. ada pembelajaran yang luar biasa Bang ya di situ tatkala Abang masuk ke dalam organisasi yang mungkin kapasitasnya nggak banyak peminat gitu ya. Tapi di situ meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya bukan karena faktor rohisnya, tapi ada pembelajaran yang mendalam dalam brohis ini Bang ya. Betul. Sehingga Abang tatkala di luar sekolah itu diangkat menjadi seorang ketua IROSI dan akhirnya bisa membawahi bukan hanya 3 orang yang di sekolah tapi malah ratusan ya. Berarti kalau sekota itu ratusan ya Bang ya. Ratusan. Makanya saya selalu berpikir bahwa apa yang saya jalanin sampai detik ini, Kang, itu lebih kepada keberanian. Oh, Semakin berani maka hasilnya berbeda. luar biasa. Dibandingkan kita yang takut berpikir malah nggak dapat hasil. Kita belum mencoba tapi udah yakin ini nggak bakal berhasil, nggak akan jadi. Oh, subhanallah. Bara yang membara, ini baru separuh nih, udah ngeri banget ini anak muda yang punya talenta lebih, yang mungkin dijadikan patokan buat kita. Sebenarnya segala sesuatu itu bisa dilakukan kalau kitanya yakin ya Bang ya. Yakin. Oke Bang, berikutnya ini sambil santai ya Bang, ngopi nggak apa-apa. Ini mohon maaf cuma ada kopi aja di sini Bang. Enggak, diminum dulu, biar enak lah. Bismillah. Ya, aduh, biar fresh gitu. Karena ini mohon maaf kalau pertanyaannya agak sedikit agak mendalam juga, karena sebenarnya harapan dari Ngumbara ini biar para teman-teman pemirsa yang menonton kita itu ada sebuah pembelajaran sehingga apapun terjadi dalam diri kita, masalah apapun sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang terbaik. Bisa. Ya Bang ya. Oke, sekarang saya mau nanya, setelah Abang menjalani sebuah organisasi di sekolah, sempet ada ya dikit lah pembelajaran terganggu lah di sekolah, atau ada guru-guru yang clash dengan Abang, apa gimana, sempet terjadi nggak Bang? Itu pasti ada. Ini salah satu cerita yang mungkin saya pun pribadi selalu ingat, nggak pernah lupa, Kang. Kenapa? Iya. Karena di sekolah itu cobaannya itu bukan cobaan dari luar, tapi dari dalam. Ya. Dari banyaknya teman yang nggak mendukung, yang dibilangnya mungkin kayak saya ini fokusnya kan di masjid aja nih Kang, jadi bilangnya marbot. Marbot, iya. Karena tuh ya cuman bisa diem di masjid aja gitu. Cuma saya berpikir suatu saat nanti masjid ini akan jadi saksi bahwa saya itu pernah diem di sini, pernah tidur di sini, pernah sholat di sini, dan ini sebuah awal yang luar biasa. Jadi tidak perlu menunggu sesuatu itu besar, tapi dari hal yang kecil kita nikmatin dulu Kang. Iya, karena di situ tuh bukan hanya lihat kita cuma diam di masjidnya aja, tapi hikmah adanya kita di masjid itu mencurahkan sebenarnya apa yang kita inginkan gitu Bang ya. Betul. Sangat luar biasa sekali Kang. Kalau ini Bang, tatkala Abang melaksanakan kegiatan di sekolah, emang agak terganggu kepada akademik gitu atau gimana Bang? Akademik pasti terganggu. Karena kenapa? Nilai-nilai di situ mulai yang namanya berkurang. Kayak misal nilai-nilai pelajaran-pelajaran yang bersifat kayak matematika seperti itu kan, itu kurang semuanya. Jadi fisik itu pokoknya udah pusing Kang. Cuman kita kan di organisasi berpikirnya untuk gimana caranya kita menyelesaikan masalah. Ternyata di akademik pun sama, menyelesaikan masalah, cuma dalam bentuk tulisan. Gitu. Kalau di organisasi kita berpikir gimana masalah itu bisa kita atasi dengan praktek langsung. Jadi kalau orang bilang ada yang dapat pelajaran praktek, kalau saya praktek dulu baru dapat pelajaran kan. Oh iya, jadi luar dibalik. biasa. Itu jadi segala sesuatu yang dirasakan itu digerakkan dulu dengan apa ya, dengan jasad gitu ya. Jasad. Akhirnya timbulnya rasa, sehingga permasalahan yang terjadi dalam diri kita itu pun bisa sedikit demi sedikit bisa terselesaikan ya Bang. Betul. Itu sangat luar biasa. Aduh, Bara yang Ngumbara ini penting sekali buat anak muda yang kalangan yang lainnya. Ini patut kita jadikan apa ya? Jadikan contoh lah. Sebenarnya tidak hanya faktor kan suka ada gini, guru mah udah pasti bagus, kalau murid mah kan ada begitu ya. Ternyata kan pandangan murid kepada guru itu tergantung muridnya itu sendiri. Betul. Ya. Karena keberkahan itu bukan hanya tergantung dari keberkahan orang tua, tapi juga keberkahan dari seorang guru. Ya. Setelah Bang Iqbal selesai di situ, apa rencana Bang Iqbal pada waktu itu? Sebenarnya rencananya yang pertama adalah setelah lulus dari sekolah, seperti halnya yang biasa diinginkan oleh anak-anak sekolah SMA adalah kuliah. Ya teman-teman ya. Kuliah, kemudian setelah itu kerja. Iya.
nikah, punya anak, sesimpel itu. Kayaknya dulu sesimpel banget ya. Cuma ternyata di balik itu harus banyak belajar. Ilmu itu penting banget. Ilmu yang terpenting bukan ilmu di saat di sekolah, tapi saat di luar dari sekolah itu. Ilmu kehidupan. Ya, ilmu kehidupan. Nah, apa yang pertama dipelajari dari ilmu kehidupan? Yang pertama adalah jangan pernah takut untuk gagal. Nomor satu itu. Iya. Kedua, jangan pernah kita takut dengan sesuatu yang sebenarnya kita mampu. Kita yakini diri kita bahwa kita tuh mampu di posisi itu. Walaupun jalannya memang terkadang mustahil. Iya, nah, itulah ada kata-kata muncul nih kalau dari saya, Kang. Setiap hal yang mustahil dalam hidup itu pasti selalu ada harapan. Iya. Karena ada keyakinan di situ. Keyakinan. Keyakinan timbul dari mana? Dari setiap perkataan dan juga kita sebut dengan doa-doa orang-orang, terutama guru. Itu penting. Dulu tuh belum mengenal bahwa guru itu bisa memberikan efek yang luar biasa terhadap hidup kita. Belum, karena masih sekolah, masih belajar, mengajar. Jadi bahkan yang ada malah kesel sama guru. Sering pasti. Ini guru kok masuk cuma yang namanya masuk doang belajar, tapi nggak memberikan suatu kenyamanan. Gitu. Ada pikiran gitu. Iya. Dan sebenarnya kaget, Kang, karena dikasih sebuah kepercayaan dari kepala sekolah saat itu, saat masih kelas 3, untuk langsung ditelepon. Saat itu, Kang, ditelepon sama kepala sekolah untuk langsung mengajar di SMA Negeri 15. Oh, pada waktu itu. Pada waktu itu kita posisi lagi magang, Kang. Ceritanya magang, ditelepon bahwa Iqbal, siap-siap ya, kamu ngajar di 15, sudah saya keluarin surat SK-nya. Waduh, kita namanya kepala sekolah nggak bisa nolak, Kang. Ya, alhamdulillah. Saya tanya, Pak, kenapa harus saya? Kan banyak alumni-alumni yang pinter, alumni-alumni yang hebat. Kenapa saya? Iya. Jawaban kepala sekolah, karena cuma kamu yang mampu memegang ini. Oh, pada waktu itu langsung dipanggil sama kepala sekolah, langsung kerja di... Langsung, tanpa melamar. Pada waktu itu bagian apa ya? Bagian pelatih. Oh, Kang. Pelatih rohis. Saat itu nggak ada kepikiran untuk di posisi seperti itu, Kang. Cuma kepala sekolah kepengen kita, Iqbal, jangan jauh-jauh dari sekolah. Jadi harus mengabdi di sekolah. Oh, gitu. Itu nggak kerasa, Kang. 2016 sampai 2022, Kang. Itu? Ngajar di 15. Ngajar di 15. Mendidik anak-anak yang SMA. Memahami biar rohis itu apa gitu. Betul. Terus pada waktu Abang menjabat sebagai pelatih rohis, itu peminat rohis gimana, Bang, pada waktu itu? Sebenarnya peminat rohis saat itu banyak, Kang, karena kita fokuskan rohis itu bukan cuma untuk pembelajaran agama, tapi untuk berwirausaha seperti Rasulullah. Oh gitu, Kang. Subhanallah. Karena Rasulullah itu dulu mengajarkan kita bukan cuma untuk pintar dalam hal dunia, tapi pintar dalam hal akhirat. Nah, itu harus sinkron, Kang. Jadi ketika kita pintar dalam hal dunia, akhirat kita gampang, Kang. Insya Allah ya. Karena materi yang kita punya saat ini itu mengajarkan kita untuk tetap mengingat bahwa apa yang kita bawa nanti itulah yang akan kita nikmatin, bukan saat ini yang kita punya, Kang. Oh gitu. Berarti ada unsur yang harus disampaikan oleh kita kepada orang-orang yang belum tahu gitu ya, Kang. Betul, Kang. Nah, jadi Bang Iqbal itu setelah masuk 15 mengajarkan, tapi tetap kerja ya, Bang ya? Kerja tetap, alhamdulillah, sambil kerja, libur kerja baru ngajar, Kang. Jadi gitu. Liburnya saya itu, Kang, seminggu cuma 1 kali, Kang. Hari apa itu? Biasanya di hari biasa, hari Senin atau hari Selasa gitu, Kang. Nah, setiap libur datang ke sekolah untuk ngajar anak-anak. Oh gitu. Tapi berarti nggak bentrok ya waktu ya? Nggak bentrok, itu harus dipaksa, Kang. Oh iya. Karena niatnya adalah untuk mengabdi. Jadi bukan untuk sesuatu yang materi. Karena kalau berbicara materi, saat itu kita alhamdulillah udah dicukupkan. Cuman untuk berbicara tentang amal, ibadah mungkin dalam hal segi ilmu masih kurang, makanya kita fokus ke mengisi waktu luang dengan cara mengajar. Tapi pada waktu itu orang tua tahu Abang ngajar di situ apa gimana, Bang? Tahu. Terus gimana respon orang tua? Kaget. Kaget. Karena kok bisa kerja sambil ngajar gitu, kok bisa kerja sambil kuliah, kok bisa kerja gini-gini. Itulah yang tadi saya bilang, Kang. Jadi kadang manusia ini kan dikasih waktu 24 jam, biasanya sia-sia. Untuk kita pribadi sebagai makhluk ya, kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Kalau kita nggak disibukkan dengan perkara-perkara yang baik, maka kita akan dijatuhkan di perkara yang buruk, kan. Oh gitu, itu sangat luar biasa. Baraya Mumbara, ini pembahasannya sedikit tapi berisi luar biasa ya. Dan paling tidak kan kebanyakan begini, Bang. Kadang-kadang orang yang keluar sekolah itu, selesai sekolah, kadang-kadang ada yang lebih egonya, saya harus masuk ke sini, perguruan yang ini yang kayaknya menjanjikan.
Tapi sebenarnya kan belum tentu hal itu menjanjikan ya Bang ya. Yang sekarang Abang rasakan pengalamannya, biar nanti teman-teman di sini bisa juga memahaminya. Sebenarnya setelah selesai sekolah itu, Abang apa sih mindset Abang ke depannya itu sebenarnya gimana gitu? Ya. Jadi memang dalam hal kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya, Kang, kita tuh harus memperbaiki diri. Artinya ketika kita ingin sukses di mata manusia, belum tentu sukses di mata Allah, Kang. Oh gitu, subhanallah. Kadang Allah lihat manusia ini hebat, sukses, terus melihat dia punya apapun yang dia pikir dia itu akan terasa hebat di hadapan manusia, belum tentu mulia di hadapan Allah, Kang. Gitu kan. Subhanallah. Makanya saya pribadi bersyukur, alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk berkhidmah. Artinya tetap menghormati jasa-jasa guru terutama, Kang. Karena bagi saya sehebat apapun murid, ya, sepintar apapun dia, setinggi apapun jabatannya, sekaya apapun dia, kalau dia tidak berusaha untuk merendah di hadapan guru, maka tidak ada yang namanya pandangan dari Allah langsung, Kang. Itu udah pasti. Nggak ada keberkahan gitu. Nggak ada keberkahan, bahkan hidup juga akan, kalau dibilang was-was. Duit banyak tapi was-was buat apa, Kang? Sedangkan kita hidup di dunia ini bukan sebentar doang, Kang. Nggak akan lama. Makanya banyak orang-orang yang berpikir umur itu kan jadi sebuah mata pisau. Jika merasa muda ya suatu saat akan tua. Tapi kita merasa tua di kondisi umur kita muda, berarti tadi kita udah mempersiapkan, Kang, sebelum kita meninggal. Wah, luar biasa Mubara. Ini kalimat mahal yang sebenarnya jarang sih Bang ya untuk mengatakan hal itu, karena emang agak sulitnya pembelajaran sampai ke situ gitu. Nah Bang, kan kebetulan sekarang di bulan Ramadan ya Bang ya. Itu kerja Abang di bulan Ramadan itu gimana? Ada kendala nggak Bang biasanya? Alhamdulillah. Kalau untuk pekerjaan dikasih kemudahan, Kang. Seberat apapun masalah, tetap kita yakin bahwa Allah yang nyelesain, Kang. Bukan kita. Manusia ini kan cuma menjalankan. Allah yang memberikan suatu takdir, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan segala apapun kemudahan, Kang. Jadi kita pribadi nggak pernah merasa hidup tuh was-was karena kita bergantung sama Allah langsung, Kang. Jadi mengubah paradigma bahwa materi itu bukan salah satu tujuan, tapi sebagai alat untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, Kang. Subhanallah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa banget gitu. Di antaranya jarang-jarang gitu seorang pemuda yang sebenarnya lebih kepada unsurnya itu mengimbangi antara dunia dan akhirat. Berarti Bang Iqbal udah paham ya tentang doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya itu yang sangat-sangat mahal sekali kalimat itu, Bang. Dan kadang-kadang emang sebenarnya nggak sulit ya, Bang ya, kalau dikerjakan dengan penuh keyakinan. Terus isinya kita juga belajar lagi, banyak bertanya kepada guru. Terus paling tidak kita bisa mengerem kalau toh ada sesuatu yang membuat kita menjadi kesal. Ada lagi, Bang, misalkan di pekerjaan ini ada orang yang ngeselin Abang atau nyakitin Abang, atau misalkan lagi bulan Ramadan ada yang ada yang nggak puasa gitulah. Apa sih yang Abang lakukan tatkala Abang dicaci, dimaki, terus ada orang yang berat begitu? Coba Bang. Sebenarnya dalam hal konteks kita sebagai manusia, kita memang nggak pernah bisa merubah sikap manusia terhadap kita, Kang. Tapi kita bisa merubah cara meresponnya, Kang. Iya. Jadi kebanyakan kita manusia ini dibutakan oleh sesuatu yang besar. Betul. Padahal yang besar itu bagi Allah kecil, Kang. Sangat kecil. Semakin kita ditunjukkan yang besar, otomatis kita tuh harusnya semakin sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Oh, gitu ya. Otomatis ketika kita dihina, dicaci, dimaki, atau kita direndahkan, memang wajar, kita manusia, kita nggak ada harganya di mata manusia. Betul. Ya buat apa kita dihargai di mata manusia, merasa diangkat, tapi ujung-ujungnya apa? Kita nggak ada mulianya di mata Allah, kan? Artinya Allah murka sama kita. Allah murka sama kita, dan di mana kita pun merasa bahwa di bulan Ramadan ini ujiannya makin berat, Kang. Ujiannya bukan ujian kita dalam hal bekerja sebenarnya, Kang, tapi ujian hati kita. Bisa nggak kita tetap fokus terhadap amal-amal yang orang lain mungkin tanda kutip nggak menjalankan, kita jalankan. Jadi lebih sekarang fokusnya itu lebih tenang gitu, Kang, kalau menjalani ibadah-ibadah yang dimana orang lain nggak menjalankan, kita jalanin, kan. Jadi biar beda dari yang lain. Kita yang nikmatin sendiri aja, Kang, kenikmatan ibadahnya itu. Luar biasa. Ngumaran hati manah tuh udah sampai ketemu ke hati tadi ya. Nah, itulah Bang, maksudnya
kita ngubara itu ngubaran mana itu ya ngobatin hati yang kadang-kadang mungkin untuk abang mah termasuk pemuda milenial lah sekarang gitu ya. Ada lagi yang pemuda zaman old gitu kan ya. Nah ini bisa disinkronkan ternyata apa yang abang lakukan, abang kerjakan ini sebenarnya sudah membuka paradigma anak-anak muda sekarang ini lebih kepada unsurnya lebih kepada yang terbaik itu bang ya. Betul. Oke bang. Dan ini ada lagi. Misalkan abang waktu bekerja gitu, terus abang melihat begitu ada penghinaan, abang selesaikan dengan sebaik-baiknya gitu bang. Sebenarnya abang itu setelah nanti ini apa istilahnya bekerja, udah punya mindset kemana ke depannya bang? Sebenarnya untuk saat ini dibilang mau seperti apa ke depannya biar Allah aja Kang yang ngatur. Yang penting kita tetap melakukan yang terbaik untuk umat agar umat nyaman. Oh iya. Kenyamanan umat tuh sangat-sangat harus diutamakan Kang. Oh iya. Karena sebesar apapun yang kita miliki saat ini kalau tidak membuat umat nyaman atau membuat orang lain nyaman atau guru nyaman, sia-sia Kang. Buat apa? Kita menunjukkan kehebatan kita di hadapan manusia tapi guru kita susah, guru kita mungkin butuh bantuan, kita nggak bisa mewujudkannya, mungkin ada sebuah dosa yang mungkin itu sangat-sangat besar yang harus kita tanggung jawabkan nanti di akhirat gitu kan. Luar biasa. Tapi kali ini Bang Iqbal udah nikah belum? Belum Kang. Belum. Tapi masih bujang ya. ya. Tapi mudah-mudahan doain Kang mau cepat nikah. Ya udah ada cara. Udah ada ya. Doain. Subhanallah. Bangga banget nih kalau punya istri kayak Bang Iqbal ini. Punya prinsip, punya tatanan yang bagus, punya cara yang terbaik. Mudah-mudahan Bang bisa berkah ya Bang ya. Dan yang paling utama emang sangat merinding sekali Akang ini mendengar kalimat Abang yang keluar dari mulut Abang ini sesuatu yang lebih positif Bang gitu. Karena emang harapan daripada orang-orang, apalagi orang tua sekarang ini khawatiran kepada anak mudanya itu sudah tidak seimbang antara pemahaman akhirat dan dia lebih mementingkan kepada kenikmatan dunia gitu. Yang paling utamanya lagi kadang-kadang banyak sekarang ini apapun cara dilakukan yang penting gua enak, gua kenyang kalau bahasa gitu ya Bang ya. Betul, menghalalkan segala cara Kang. Oke Bang, terima kasih banget Bang telah memberikan kekuatan spiritual kepada kita semuanya. Ini Bang ada yang nanya, boleh Bang ya? Kasih tahu dong cara memanage antara belajar dengan organisasi Bang. Gimana Bang? Jadi kalau untuk belajar dengan organisasi itu sesuatu yang berbeda Kang sebenarnya. Belajar itu kita mendengarkan. Tapi kalau organisasi itu kita praktekkan. Oh, gitu ya. Jadi kebanyakan orang salah. Dia fokus terhadap belajar tapi lupa praktek Kang. Dia belajar matematika, dia lupa di organisasi itu apa fungsi matematika itu di organisasi. Perhitungannya gimana? Perhitungannya gimana? Kalau di organisasi kita belajar perhitungan, baru ingat ini pelajar matematika kan. Terus belajar lagi pelajaran A, pelajaran B, pelajaran C. Kita belajar praktek baru kita tahu ini materinya apa. Jadi semua perbedaan ini membuat satu titik di mana belajar dan organisasi itu sama-sama berjalan dengan seiringan. Hanya saja berbeda peran. Kalau belajar mungkin di sekolah, organisasi lebih kepada masyarakat, kepada warga di sekolah. Itu yang jauh lebih bermanfaat, jauh lebih kita jadikan sebagai pedoman prinsip hidup. Bahwa kalau hidup untuk belajar, kita akan dapat sendirian Kang. Tapi kalau hidup untuk manfaat, mungkin salah satu caranya adalah melakukan sesuatu yang melebihi dari orang lain. Berani, kemudian yakin. Yang terpenting adalah jangan pernah putus asa. Apalagi kita termakan oleh omongan orang. Yang dimana orang bilang A, kita ikutin A. Orang bilang B, kita ikutin B. Pokoknya mah kadang-kadang terbawa arus lah gitu ya. Arus. Cobaan terberat dalam sebuah organisasi adalah dalam internal organisasinya Kang. Di keluarga sama. Pasti yang di dalam keluarganya yang kadang bertentangan terhadap diri kita. Itu pasti dirasakan oleh teman-teman semua di sini yang mungkin mendengarkan. Banyak hal-hal yang terkadang kita inginkan mendukung ternyata nggak mendukung kita Kang. Malah menghantam kita. Nah disitulah ujian itu membuat kita berpikir bahwa carilah orang yang mendukung kita, bukan orang yang menghantam kita. Karena kita kalau berfokus kepada orang yang menghantam kita nggak akan berkembang hidupnya Kang. Akan seperti ini terus stuck, nggak akan ada perubahan, nggak akan ada perkembangan. Bahkan kalau bisa dibilang nggak bakal bisa untuk membuat orang lain itu terbuka pikirannya Kang.
Itu tatkala abang memahami tentang masalah organisasi dengan pembelajaran, masih ingat nggak pada waktu pemahaman organisasi itu waktu kelas berapa tuh bang? Itu benar-benar paham tentang organisasi kelas 2 SMA itu. Harusnya. Harusnya. Karena organisasi itu membentuk karakter, membentuk cara berpikir, membentuk sebuah tatanan. Kita belajar untuk mengikuti apa arahan dari atasan, kita belajar untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, kita belajar untuk berani untuk mengungkapkan pendapat. Itu nggak diajarkan di sekolah, Kang. Di sekolah tuh kita cuma diajarkan untuk belajar, mendapatkan nilai, lulus. Tapi di organisasi kita belajar untuk sosialisasi, komunikasi, negosiasi. Ini mahal harganya dan itu saya rasakan, Kang. Setelah saya lulus dari sekolah. Ini nggak banyak, mungkin teman-teman juga yang mendengarkan tahu bahwa di sekolah tidak pernah diajarkan sosialisasi, komunikasi, negosiasi. Karena kenapa? Karena ranahnya adalah untuk akademik, bukan untuk masyarakat. Iya, kadang-kadang gini pemahamannya. Kan pemahaman ini ya Bang ya. Kadang-kadang kan kalau anak sekarang mah agak sedikit sensitif. Ya kadang-kadang disakitin, marah. Kadang-kadang dicemoohin, dia kesinggung. Ya, pasti. Nah mungkin ada nggak trik Bang untuk menyikapi biar tidak mudah tersinggung, biar tidak mudah kita menilai orang itu negatif. Kira-kira trik Abang gimana Bang? Kalau untuk trik ya lebih kepada fokus terhadap potensi diri sendiri aja. Jadi kita yakin, jangan pernah kita fokus terhadap apa yang orang lain jalankan, karena itu akan mengubah cara pandang kita terhadap sebuah masalah. Kalau kita fokus terhadap potensi diri kita, kita yakin kita beda dari yang lain, kita fokus bertahun-tahun di situ, Kang, artinya kita nggak berubah. Itu akan kita dapatkan manisnya buahnya itu nanti saat kita sudah lulus dari sekolah itu, Kang. Ya. Karena dengan ketersinggungan dan dengan kita adanya sebuah agak sensitif ini sebenarnya bukan baik ya Bang ya. Malah terjadi sebuah pembalikan bahwa apa yang dikatakan mereka itu ternyata kita jalankan sebuah kegagalan gitu Bang ya. Jadi apapun yang mereka katakan selagi itu tidak merasakan ya kita jalankan seperti apa yang kita lakukan gitu Bang ya. Luar biasa Bang. Sangat luar biasa sekali. Jadi ini hal yang paling indah kalau kita sampai bisa mempraktekkan apa yang Abang Iqbal lakukan. Ya kesimpulannya mungkin ini bisa menjadikan sebuah motivasi buat kita semuanya, khususnya para pemuda-pemudi. Kayaknya kalau Bang Iqbal pemuda, mungkin ada yang bertanya, kalau saya kan perempuan, gimana? Bisa nggak ya punya karakter seperti laki-laki? Satu lagi Bang, mungkin bisa dibabarkan Bang? Sebagai seorang perempuan yang benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk masyarakat, untuk umat, yang terpenting adalah nomor 1, fokus terhadap diri sendiri dan keluarga di rumah. Yang terpenting adalah jangan berusaha untuk menunjukkan diri. Lebih baik fokus terhadap di rumah. Itu penting Kang, karena saya pribadi belajar bahwa perempuan yang baik itu bukan perempuan yang dalam tanda kutip cantik, hebat, kaya, materi, bukan. Tapi dia tahu caranya untuk bersikap yang baik, kemudian mempersiapkan diri untuk sesuatu yang kedepannya nanti bisa menyenangkan hati pasangannya. Luar biasa, mantap sekali. Oke lah, Bara yang membara luar biasa. Obrolan kita ini agak sedikit, aduh saya juga jadi malu nih, karena sebenarnya saya tuh lebih bukan tua ya, agak beda dikit lah sama dia lah gitulah. Karena emang masing-masing orang itu mempunyai sebuah kemampuan, maka kita harus punya sebuah prinsip dan sebuah keyakinan, dan kita harus lihat bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, undur makola, ulah tandur mangkola. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah isi pembicaranya itu. Insya Allah kalau kita bisa menghargai apapun yang telah orang berikan kepada kita, hikmahnya baik buat kita, insya Allah kita pun akan mendapatkan sebab keberkahan dan kebahagiaan yang hakiki. Oke Bang, terakhir nih closing, kasih motivasi buat teman-teman. Monggo Kang. Ya, untuk motivasinya ya Kang ya, kalau saya pribadi, saya menasihati diri saya. Jangan kita pernah bangga dengan apa yang sudah kita punya, sebanyak apapun yang kita miliki saat ini adalah ada bagian dari orang-orang yang harus kita berikan. Dimana keberkahan, ketenangan hati bukan dilihat dari materi, tapi dari cara kita membagi diri kita untuk orang lain. Dari segi materi, ilmu, kemudian apapun itu berusaha kita memaksimalkan potensi diri kita untuk umat, agar kedepannya umat ini jadi umat yang bisa tetap fokus terhadap
manfaat, bukan cuma terhadap materi dunia aja. Oke, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Oke, terima kasih banget Bang Iqbal. Mudah-mudahan makasih ya, Kang. Bang Iqbal bisa berkah semuanya. Makasih, amin, Jangan amin. bosan datang ke sini. Amin, Dan makasih ya, mudah-mudahan Kang. hanya Amin. kopi yang bisa disediakan bisa menjadi kopi yang berkah ya. Kopi berkah, amin. Amin. Mudah-mudahan episode berikutnya bisa ketemu lagi dengan Bang Iqbal, dan mungkin saya Among L dan Bang Iqbal. iya, sampai di sini dulu pertemuan kita, dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngumbara yuk. Hayu. Oke.